Xiaomi akan mengumumkan Xiaomi 12T dan 12T Pro bulan ini. Perusahaan mengungkapkan detail apapun terkait perangkat yang akan datang, tapi laporan baru malah muncul dengan spesifikasi Xiaomi 12T. Price Baba bekerja sama dengan tipster Paras Guglani mengungkap seri Xiaomi 12T akan diluncurkan pada September. Laporan itu mengklaim Xiaomi 12T akan tersedia dalam dua varian penyimpanan, RAM 8GB plus penyimpanan 128GB, dan model RAM 8GB plus 256GB. Sedangkan 12T Pro akan hadir dengan konfigurasi penyimpanan 8GB plus 256GB. dan 12GB plus 256GB. Selain itu, laporan tersebut mengungkapkan perangkat akan ditawarkan dalam pilihan warna Cosmic Black, Lunar Silver, dan Clear Blue. Di pasar global, smartphone ini terciduk sedang dalam tahap penjualan di pasar Amerika Selatan. Jika dilihat dari gambar, smartphone ini justru mirip dengan Redmi K50 Ultra. Jika masuk pasar Indonesia, ada kemungkinan besar desain smartphone akan mirip seperti itu. Karena smartphone sudah mulai diperjualbelikan di toko online dan akan dirilis September 2022. Pasalnya, situs Kementerian Perindustrian Kemenperin mencatat satu ponsel anyar Xiaomi dengan nomor model 220712112AG yang sudah lolos uji sertifikasi tingkat komponen dalam negeri pada 13 Juli 2022. Dalam sertifikat untuk PT Xiaomi Teknologi Indonesia yang dikeluarkan Kemenperin tersebut, ponsel ini tercatat sudah memiliki nilai TKDN 38,20%. Xiaomi 12T sendiri kemungkinan versi global dari Redmi K50s yang hanya dijual di pasar China. Website GSM Arena sempat mengungkap bocoran Xiaomi 12T belum lama ini, terungkap kalau spesifikasi HP ini sangat menggiurkan. Oke, mungkin gak usah banyak basa-basi dalam kesempatan kali ini, saya akan lebih fokus membahas mengenai spesifikasi dan harga Xiaomi 12T versi Indonesia yang akan dirilis ke global. Hal pertama soal review spesifikasi Xiaomi 12T versi Indonesia kali ini, kita bakal bahas pada desain dan tampilan visual di bagian layarnya. Sebagai sektor terluar, tentu saja Xiaomi menerapkan sebuah konsep modern bergaya mid-range yang memiliki kesan futuristik dan elegan. Dari segi bodi, untuk menambah daya tahan dan kualitasnya pada rangka bodi dari spek Xiaomi 12T versi Indonesia sudah menggunakan bahan material kaca di bagian belakangnya. Mengenai soal tampilan, desain bentuk bodi dari ponsel Android kelas menengah buatan Xiaomi kali ini terbilang cukup menarik walaupun masih terkesan standar seperti perangkat pemula pada umumnya. Secara dimensional, bodi dari spek Xiaomi 12T versi Indonesia 5G ini terbentuk dari rangka berukuran ideal, sehingga membuat setiap sudut bodinya terlihat memiliki lengkungan yang sangat smooth. Yang jelas bahwa bodi desain dari perangkat canggih garapan Xiaomi ini sudah dilengkapi dengan lapisan anti-air bersertifikat IP53 rating. Sementara itu, dari sisi tampilan bodi, Xiaomi 12T versi Indonesia memang dirancang dengan struktur yang terkesan kokoh dan sangat mewah. Hal itu bisa dilihat dari sektor bodi belakangnya dengan pewarnaan modern anti-mainstream berupa black, grey blue Mercedes AMG. Menariknya, layar yang dibawa oleh perangkat Xiaomi 12T versi Indonesia ini telah dibekali teknologi layar AMOLED yang memiliki kemampuan refresh rate 120Hz HDR10 plus Dolby Vision untuk menjamin render visual gambar Full HD secara lebih smooth. Tak hanya itu saja, pelapis Corning Gorilla Glass 5 dan bahan aluminium frame pun turut serta dihadirkan pada sisi layarnya sebagai pelindung yang sangat mumpuni. Artinya, secara keseluruhan bisa dipastikan bahwa desain bodi dan tampilan pada layar yang diusung Xiaomi 12T versi Indonesia terbilang sangat canggih dan memiliki kesan modern sebagai mid-range masa kini. Bergerak ke sektor lain, saya pun juga akan turut serta mengulas bagian ruang dapur pacu yang diusung spesifikasi Xiaomi 12T versi Indonesia. Di dalam sektor ini terdapat susunan komponen canggih sebagai penunjang akan kinerja sistem yang begitu ampuh dan saling terintegrasi antar satu komponen dengan komponen lain. Di antaranya seperti penggunaan chipset dari MediaTek, yakni series MediaTek Dimensity 8100 Ultra atau Max dengan fabrikasi 5 nanometer. Bahkan chipset ini lebih tinggi dari Snapdragon 870. Jika Xiaomi 12T sudah memakai chipset Dimensity 8100 Max, itu artinya akan ada peningkatan signifikan dari pendahulunya yang pakai Dimensity 1200 aja. UHS Retro chipset Dimensity 8100 Max mampu mengalahkan Dimensity 1200 dan Snapdragon 870 yang dipakai di smartphone Xiaomi 11T dan Poco F4 di Indonesia.
Hanya saja Dimensity 8100 Max kabarnya cuma kalah dengan chipset terbaru dari Qualcomm, yakni Snapdragon 888. Tak sampai di situ saja, Xiaomi 12T versi Indonesia sendiri juga telah menyematkan dua RAM berkapasitas 6 dan 8 GB, disertai dua memori internal sebagai media simpannya yakni 128 dan 256 GB. Jenis RAM ponsel menggunakan RAM LPDDR5X terbaru dan juga tipe internal menggunakan UFS 3.1. Keduanya saling mendukung dan terkonsolidasi dengan baik untuk mendukung performa multitasking maupun sebagai media penyimpanan file. Di samping itu perlu diketahui pula bahwa Xiaomi 12T versi Indonesia ini sudah menggunakan OS Android 12 generasi terbaru dan MIUI 13 yang dinilai lebih user-friendly dengan ragam fitur dan menu yang fungsional. Berkenaan dengan fitur tentu saja sektor kamera pada spesifikasi Xiaomi 12T versi Indonesia adalah bagian menarik dan penting untuk kita bahas reviewnya, yakni 108 megapiksel dengan sensor Samsung HM6 dengan dual pixel PDAF dan OIS sensor, 8 megapiksel ultra wide Sony IMX355+, makro sensor 2 megapiksel. Sayangnya nih guys, Xiaomi masih enggan mengeluarkan sensor telefoto di HP ini. Parahnya lagi guys, HP ini masih dibekali sensor ultrawide 8 megapiksel saja. Belum lagi sistem kamera utama dari Xiaomi 12T versi Indonesia ini pun juga sudah dilengkapi kemampuan daya rekam video berkualitas 4K yang sudah didukung fitur Gyro E sebagai stabilizer otomatis. Di satu sisi Xiaomi sendiri juga telah menerapkan Xiaomi 12T Indonesia ini dengan dukungan fitur kamera depan 20 megapiksel, Sony IMX596 yang juga sangat canggih dan fungsional. Karena kamera depan ini telah disokong oleh fitur Dual Video Call dengan Auto HDR, yang sangat mumpuni dalam menjamin kebutuhan para pengguna terutama untuk foto selfie. Konektivitas dari spesifikasi Xiaomi 12T versi Indonesia pun agaknya juga turut menjadi sektor yang menarik untuk diulas. Di antaranya yakni Bluetooth 5.2, dual speaker stereo dari Harman Kardon, fingerprint di dalam layar, koneksi NFC, USB Type-C 3.2 dan USB Only Go. Dengan begitu aktivitas transfer data antar perangkat pun menjadi lebih terjamin dan lancar. Sayangnya pada sistem koneksi dari Xiaomi terbaru ini tidak menyediakan koneksi lubang audio 3,5 mm sebagai lubang kabel headset. Sehingga kalian harus menggunakan headset Bluetooth ketika ingin mendengarkan musik. Menginjak pada segmen lain, tampaknya sektor baterai dari spesifikasi Xiaomi 12T versi Indonesia ini juga menjadi bagian penting untuk kita bahas. Baterai pada perangkat Xiaomi 12T versi Indonesia ini juga telah disokong oleh daya berkekuatan 5000 mAh dengan pengisi daya cepat 67 Watt. Untuk segi daya baterainya ini Xiaomi 12T versi Indonesia nampaknya hanya pakai pengisi daya cepat 67 Watt aja. Kalau versi Pro-nya Xiaomi 12T Pro pakai pengisi daya 120 Watt. Mengenai soal harga Xiaomi 12T versi Indonesia terbaru hanya saja jika melihat segmentasi dan fiturnya, kemungkinan besar harganya akan dibanderol tinggi, tapi kami prediksi smartphone akan datang ke pasar global kisaran harga 7 jutaan rupiah. Semoga saja pas masuk di Indonesia harganya cuma 6 jutaan rupiah seperti pendahulunya. Oke, mungkin segini dulu pembahasan dari kami mengenai smartphone baru dari Xiaomi yang akan dirilis ke Indonesia, yakni Xiaomi 12T 5G. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, kalian bisa tulis komentarnya di bawah ini. Kami usahakan membalas semua komentar dari kalian.